Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Titi Amelia Vola, yang kedua Wardatul Hasana, ketiga Sisilia Ome, dan saya sendiri Rosina Biak. Slide berikutnya. Nah, yang kita bahas itu adalah hipotesis. Hipotesis sendiri berasal dari dua kata, yaitu hipo dan tesis, di mana hipo artinya sementara atau lemah kebenarannya, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis. Ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol atau H0 merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian hipotesis alternatif atau H1 merupakan hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Selanjutnya, 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua, ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga, ada hipotesis hubungan atau asosiatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu arah atau bentuk uji hipotesis. Yang pertama, uji satu sisi atau one tail, yang dimana digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, uji dua sisi atau two tail, yang dimana digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan. Selanjutnya, jenis galat dan ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, galat jenis 1, yaitu penolakan H0 yang benar. Yang kedua, galat jenis 2, yaitu penerimaan H0 yang salah. Selanjutnya, hipotesis ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Yang keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau significant of level. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, hitung nilai uji statistik. Yang kelima, kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, kita akan menentukan formulasi hipotesis. Dalam penentuan formulasi hipotesis ini ada dua hipotesis yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rosina Biaf, yaitu yang pertama hipotesis nol. Nah, dalam perumusan hipotesis nol ini kita nyatakan sebagai pernyataan yang akan kita uji, dan rumusan pengujian hipotesis ini hendaknya itu H0 kita buat sebagai pernyataan untuk ditolak. Dan yang kedua, hipotesis alternatif atau biasa dinotasikan dengan H atau H1. Nah, hipotesis ini dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol sendiri. Yang kedua, kita menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata atau biasa dinotasikan dengan alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan
hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, taraf nyata dalam bentuk persen ini umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Nah, besarnya kesalahan itu biasa disebut sebagai daerah kritis pengujian. Yang ketiga, kita akan melihat atau kita menentukan nilai uji statistiknya. Nah, yang pertama itu uji hipotesis satu rata-rata. Nah, di sini simpangan baku populasi yang ketika sudah diketahui, maka sampel besarnya itu menggunakan rumus set 0 sama dengan X bar kurang mu 0 per dengan sigma per dibagi dengan akar N. Dan untuk sampel kecilnya itu T0 sama dengan X bar kurang mu bar, X bar kurang mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Dan untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, untuk sampel besarnya itu adalah set 0 sama dengan X bar kurang mu 0 per dengan simpangan baku dibagi akar N. Untuk sampel kecilnya itu T0 sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi dengan simpangan baku per dengan akar N. Nah, untuk yang kedua, uji hipotesis beda dua rata-rata. Nah, simpangan baku populasi yang ketika sudah diketahui, maka sampel besarnya itu kita dapat hitung menggunakan rumus set 0 sama dengan X1 bar dikurangi dengan X2 bar dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 plus sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, kita dapat hitung menggunakan rumus set 0 sama dengan X1 bar dikurangi dengan X2 bar dibagi dengan akar dari simpangan baku yang pertama dikuadratkan per N1 plus dengan simpangan baku kedua dikuadratkan per N2. Nah, yang kedua untuk pengamatan tidak berpasangan terhadap sampel yang kecil, kita dapat hitung menggunakan rumus T0 sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan akar dari N1 minus 1 dikali dengan S1 kuadrat plus N1 kurang minus 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 minus 2 dikali dengan 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, untuk pengamatan yang berpasangan itu, kita dapat hitung menggunakan rumus T0 sama dengan rata-rata nilai D dibagi dengan simpangan baku nilai D per akar dari banyaknya pasangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tidak akan masuk pada contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah daya tangkap masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan daya tangkap 25 ekor, sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga daya tangkap 30 ekor ikan? Maka di sini kita akan uji dengan taraf nyata 5%. Diketahui N sama dengan 100 dan sigma dengan taraf nyata 5% dan mu 0 sama dengan 30, sigma sama dengan 25 dan X sama dengan 27. Penyelesaiannya yaitu yang A, formula hipotesis. H0 mu sama dengan 30 dan HA mu sama dengan mu kurang dari 30. B, taraf nyata dan nilai J tabel. Taraf nyata 5%, Z0 0,5 sama dengan min 1,65 yaitu uji sisi kiri. Bagian C, kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min 1,65
dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,65. D. Uji statistik. Z0 sama dengan 27 kurang 30 dibagi 25 bagi 100 pangkat 1/2 sama dengan 1-1,2. Maka Z0 lebih besar sama dengan min 1,65 sehingga H0 diterima. Dan E, terbukti bahwa daya tangkap sebesar 30 ekor ikan. Sekian dan terima kasih.